Dan pemirsa, dewasa ini semakin banyak bisnis startup bermunculan di Indonesia. Ya, tidak hanya harus punya modal yang cukup besar, namun membangun startup juga harus memperhatikan beberapa hal seperti tim yang solid, kepercayaan diri, dan masih banyak lagi. Memiliki usaha yang terkenal dan berkembang pasti menjadi impian bagi banyak orang, apalagi kalau punya bisnis startup. Startup merupakan bisnis yang usianya masih terbilang baru atau lebih jelasnya usaha yang baru saja dirintis dengan pemanfaatan teknologi digital. Ciri dari startup sendiri merupakan salah satu usaha yang masih berkaitan erat dengan teknologi seperti web, aplikasi, ataupun jenis lainnya. Namun di antara banyaknya masyarakat Indonesia, ada sebagian orang yang masih awam akan mendirikan usaha dalam memulai, mendirikan hingga mengembangkan startup. Padahal membangun startup tak hanya harus punya modal yang banyak saja, melainkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti dengan membentuk tim yang solid, kepercayaan diri, dan masih banyak lagi. Selain itu, perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia telah melakukan program rutin inkubasi dan pelatihan bisnis, sama halnya dengan Google Gapura Digital. Oleh karenanya, saat ini di Indonesia telah memiliki 1.000 pelaku bisnis dengan perkembangan yang cukup baik. Bagaimana sepak terjang startup di Indonesia? Simak perbincangan kami dengan salah satu pendiri startup Indonesia hanya di Create Up. Itu dia pemirsa, untuk membahas tema kita yang menarik pada pagi hari ini mengenai startup pengelola layanan chat bagi pelanggan, sudah tersambung melalui langsung bersama dengan Pak Delta Purnawidiangga, CEO dari Kiskas. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Oke Pak, kita panggilnya ini Pak Delta atau Pak Purna? Delta aja. Baik Pak Delta. Oke, Pak Delta, ini terkait dengan obrolan kita pagi hari ini, startup, begitu ya, kemudian Kiskas yang memang fokus kepada layanan chat. Nah, ini sebetulnya seberapa penting sih fitur chat dalam sebuah bisnis sebagai sarana meningkatkan engagement? Ya, pertanyaan menarik. Terima kasih. Menurut saya sih sangat-sangat penting ya peran chat terhadap customer engagement itu sendiri. Jadi kalau story-nya menurut kami sih berasal dari bahwa ekspektasi customer itu bergeser, ada pergeseran dari customer expectations gitu. Yang sebelumnya, jadi ada 3 yang paling penting sih. Yang pertama, mereka semakin mobile, jadi customer itu semakin banyak yang pakai mobile phone daripada pakai komputer atau pakai tablet. Terus dia semakin sosial, berdasarkan data malah rata-rata di device itu ada 4 social messaging apps gitu yang dipakai oleh orang Indonesia, 4,2 rata-rata. Terus yang ketiga, mereka lebih banyak channel yang dipakai untuk reach out, komunikasi dengan bisnis gitu ya. Jadi mereka ekspektasinya itu bergeser sekarang, lebih sosial, lebih mobile, dan ekspektasinya lebih tinggi. Nah, ini yang kemudian sering menjadi kendala dari bisnis untuk bisa menghadapi tantangan ini gitu. Karena ekspektasinya jadi dia bisa, kalau saya chat dari macam-macam, saya bisa di-handle juga. Kalau saya ngechatnya sekarang harus instan responnya, harus lebih cepat. Dan saya juga pengennya personalized, karena ini kan personal messaging ya, jadi bentuknya itu personal messaging. Buat bisnis yang bisa mencapai ini, itu efeknya luar biasa. Bahwa customer-nya revenue-nya makin bertambah, customer-nya makin loyal, dan price-nya semakin premium, dan yang ketiga semakin kompetitif. Oke. Pak Delta, ngomongin soal Kiskas, ini kan banyak sekali aplikasi serupa gitu ya, ataupun alternatif serupa. Nah, apa yang membedakan Kiskas dengan yang lain secara sederhana? Supa ini lebih ke messaging apps sosial gitu ya, seperti messaging yang sering dipakai oleh masyarakat Indonesia, betul? Yang dimaksud. Oke, nah ya, sudah kita berbeda. Baik, Pak Delta, silakan. Kita berbeda dalam hal bahwa kita ini business to business, perusahaan business to business. Jadi yang kita bantu adalah bisnis yang dia mencoba berkomunikasi dengan customer-nya melalui messaging apps-nya. Cara kerjanya Kiskas sangat unik dan sangat berbeda karena kita mengagregasi percakapan-percakapan dari berbagai macam channel tadi ke sebuah dashboard yang itu bisa dipakai oleh bisnis untuk berkomunikasi.
Jadi tidak perlu lagi menggunakan, misalnya ada customer datang dari message A, direspon di message A, ada datang dari customer B, direspon di message B, ada customer datang pakai email, misalnya direspon di email, tapi semuanya cukup di satu tempat, teragregasi, konsisten, dan bisa diotomasi nanti ke depan. Itu adalah Kiskas. Oke. Nah, yang menarik juga nih ya Fajar, seperti yang disampaikan oleh Pak Delta. Kalau di Indonesia sendiri, apakah sudah disadari secara maksimal oleh para pelaku usaha kita pentingnya keberadaan seperti Kiskas ini, Pak Delta? Ya, yang unik sih menurut saya kalau misalnya bisnis baru, apalagi misalnya muncul karena pandemi misalnya, itu yang muncul sekitar 2-3 tahun terakhir, sepertinya lebih natural. Kita melihat lebih natural buat mereka untuk memahami pentingnya chat atau sosial media untuk engagement customer. Karena mereka berangkat dari posisi customer yang kemudian mencoba melayani, mendapat layanan dari bisnis, memberikan layanan melalui bisnis. Jadi biasanya malah itu polanya seperti itu sekarang. Orang memulai bisnis tuh nggak repot gitu. Mereka cukup misalnya buka sosial media A, nanti ordernya via chatting aja gitu. Orang bisa semudah itu sekarang membuat sebuah bisnis. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang memang sudah lama di industri, sudah lama berjualan brand yang sudah lama, enterprise yang sudah lama, nah ini yang mereka cukup surprise karena ada perubahan besar dari cara orang kemudian berinteraksi dengan bisnis gitu. Yang tadinya mereka berinteraksi dari store gitu ya, kita store-nya untuk transaksi atau melihat discovery, ternyata mereka lebih jarang datang ke store, datangnya ke store yang ada di digital, datangnya ke sosial medianya, nanya-nanyanya di sosial media B dan seterusnya. Oke. Tapi berbicara soal fitur chat begitu ya oleh pelaku bisnis, Pak Delta, apa sih kemudian masalah yang kerap kali ditemui oleh pelaku usaha dalam menggunakan fitur atau ingin memulai layanan chat? Ya, seperti saya bilang tadi ya, untuk memulai itu sepertinya gampang banget, Mas. Jadi karena kalau mau jualan online itu gampang, tinggal buka di sosial media, misalnya di Instagram gitu ya, terus dia brandnya ditaruh di situ, kemudian ordernya via WhatsApp gitu misalnya. Terus semudah itu bikin. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika bisnisnya sudah mulai scale, sudah mulai berskalasi gitu ya. Sudah mulai trafficnya semakin banyak. Yang tadinya cuma ada 1-2 chat sehari, tiba-tiba sekarang ada 100 chat sehari, 500 chat sehari. Yang tadinya datangnya cuma dari satu channel, cuma dari WhatsApp, sekarang datangnya dari Instagramnya juga gitu misalnya, atau dari misalnya Facebook gitu misalnya, atau datang dari websitenya gitu misalnya. Jadi channelnya juga makin banyak gitu. Nah, challenge ini yang kita lihat muncul sih di pelaku usaha, Mbak. Jadi bahwa ketika bisnisnya termakin tereskalasi, memastikan bahwa mereka punya konsisten ketika di setiap channel itu jadi konsisten handlingnya, dan timnya yang bisa menghandle mekanisme itu seperti apa dan bagaimana mengukurnya. Hal ini yang menjadi permasalahan paling kunci yang sebenarnya kita coba bantu pecahkan di Kiskas. Tadi ditanyakan begitu ya di segmen sebelumnya, bagaimana kemudian Kiskas sudahkah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, siapa saja yang akhirnya sudah memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Kiskas sejauh ini, Pak Delta? Ya, jadi kita punya partner paling penting tentunya adalah channel-channel tadi ya. Kita di Indonesia, di dunia itu banyak banget channel messaging, mulai dari WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, dan lain sebagainya. Dan mereka adalah mitra kita semua. Jadi Kiskas adalah salah satu official business partner dari Facebook, Instagram, Line, maupun WhatsApp gitu di Indonesia khususnya. Jadi kita membantu mereka untuk membawa value atau nilai dari messaging itu ke bisnis. Nah, dari sisi consumer side kita cukup luas ininya, karena hampir semua bisnis pasti butuh yang namanya chatting, baik untuk misalnya marketing maupun untuk customer support ya. Jadi tipe bisnis yang kami handle itu sangat beragam, tapi secara gampang ada dua gambaran besarnya. Yang pertama adalah enterprise, jadi perusahaan-perusahaan yang besar sekali, jumlah customer service-nya mungkin udah 100-200 orang, yang itu ingin juga bisa menghandle customer mereka melalui sosial media. Itu kami bantu seperti itu. Begitupun kami juga membantu small and medium business ya, jadi UKM yang sudah mulai merasakan sulitnya untuk menghandle traffic dari percakapan dan order datang dari sosial media. Nah, itu kami juga bantu. Jadi mulai dari industrinya bisa macam-macam, mulai dari retail, jadi yang jualan online, jualan baju, jualan sepatu,
industri transportasi misalnya, pengen order taksi via WhatsApp, pengen dapat notifikasi tentang taksinya, itu bisa. Itu juga kami bantu melalui maupun industri-industri lain seperti misalnya kesehatan dan edukasi. Baik. Demikian. Jadi sangat membantu sebenarnya Fajar ya untuk pengusaha dan juga customer. Nah yang jadi pertanyaan penting biasanya Pak Delta ini adalah keamanan dalam layanan. Mungkin dalam hal data misalnya itu seperti apa? Ya, kita di Kiska sangat care sama yang namanya security dan kami berusaha mengextend security dari apa yang sudah ada di masing-masing messaging apps juga. Kiska sendiri adalah sekarang sudah ISO 27000 certified, jadi kita tersertifikasi manajemen sistem informasi yang valid dan mendunia global itu ISO 27001. Dan itu sangat membantu kami untuk menerapkan berbagai macam compliance yang memastikan data-data pelanggan itu handle dengan baik di Kiskas gitu. Jadi mulai dari encryption, data backup, redundancy service, dan berbagai macam lainnya yang kaitannya dengan security tadi yang disebutkan. Oke. Tapi Pak Delta, ini saya yakin teman-teman pemirsa juga ingin tahu lebih lanjut sebetulnya cara kerja Kiskas ini seperti apa, sekaligus jika kita ingin menggunakan layanan Kiskas, gimana sih Pak, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ya, jadi Kiskas adalah one stop solution untuk tadi ya, customer engagement melalui sosial media. Jadi sebenarnya mungkin ada 3 komponen besar sih, fiturnya banyak banget. Cuman ada 3 komponen besar yang mungkin menjadi cara kerjanya dari Kiskas. Yang pertama itu kita sebut dengan centralized inbox. Jadi bisa dibayangkan tadi yang saya bilang, pesan atau pertanyaan atau order atau komplain dari konsumen itu kan datangnya dari mana-mana ya. Nah itu kita masukkan ke sebuah tempat satu aja untuk bisnis bisa melihat itu semua. Jadi baik itu mau datang dari WhatsApp, mau datang dari email, mau datang dari Facebook, mau datang dari Instagram, semuanya masuk di single inbox gitu. Yang inbox ini sangat memudahkan berbagai macam hal dengan adanya inbox itu sendiri. Nah, komponen yang kedua yang kami miliki adalah komponen solusinya itu cara kerjanya. Kita men-supercharge atau kita membantu agen yang menghandle itu gitu. Jadi kita punya agent management tools yang powerful banget untuk membantu mereka supaya tadi experience yang mereka bisa kasih lebih bagus, jawabnya bisa lebih cepat dan lebih konsisten across chat gitu, across channel tadi. Jadi baik misalnya simple aja toolsnya yang saya maksud adalah misalnya ada chat template. Jadi traffic banyak datang tapi dengan slash aja nanti dia bisa ngirim pesan tertentu dengan mudahnya gitu kan. Dan ini juga ada analytics-nya. Jadi buat bisnis jadinya bisa tahu nih agen mana sih yang bagus, agen mana yang enggak, agen mana yang harus di-train lagi gitu. Demikian itu. Baik, Mas Delta, ini kan untuk bisnis gitu ya. Kalau untuk mencari jodoh belum ya? Belum ada aplikasi chat itu ya? Belum, Oke, jadi sabar ya Fajar ya. Saya lagi yang kena ini ya. Oke, kalau secara bisnis bagaimana Anda melihat nih Pak Delta proyeksi bisnis seperti Kiskas ke depan? Ya, kalau saya melihatnya ini masih di ujung S-nya ya. Jadi menurut saya pasarnya sangat besar sekali. Banyak orang yang kemudian membutuhkan solusi seperti ini. Jumlah UKM di Indonesia banyak banget gitu. Nah semuanya dibutuhkan tadi bahwa yang namanya jualan via sosial media itu termasuk cara paling gampang itu jualan untuk membuat orang bisa berkarya gitu ya, berwirausaha gitu sebenarnya. Jadi kami melihat yang kami capai sekarang ini meskipun sudah 1.000 lebih klien itu sangat masih di ujungnya gitu. Jadi pasarnya luas banget dan itu yang kami harapkan bisa kami kerjakan selama beberapa tahun ke depan sih, memastikan bahwa semuanya jadi misinya kita sebut ini enabling conversation. Jadi semuanya percakapan dengan customer itu terjadi dengan baik. Dan yang menariknya pandemi justru mempercepat mengakselerasi proses ini. Jadi kalau melihat hikmahnya dari situ, proses transformasi baik di sisi UKM maupun di enterprise itu terakselerasi dengan adanya pandemi. Dan itu yang sekarang sudah kita coba pastikan bahwa mereka semua bisa beronboard dengan baik dan bisnisnya semakin sukses dengan Kiskas. Oke. Tapi kalau dari Kiskas sendiri Pak Delta, tantangannya apa sih yang memang masih terus dihadapi sampai dengan saat ini, dan juga target terdekat ada nggak yang akan dilakukan atau diluncurkan layanan baru dari Kiskas? Ya. Tantangan selalu banyak, Mas. Jadi
baik mulai dari sebagai startup ya, jadi mulai dari tim, market, semakin membesar. Tapi tantangannya memang tantangan yang kita nyebutnya good problem gitu. Jadi memang karena masifnya demand gitu, banyak orang yang butuh, kita memastikan bahwa layanan kita tetap prima dan baik, gitu, reliable dan baik. Nah sementara kalau dari sisi pencapaian, target pencapaian waktu dekat maupun jangka panjang, yang pertama itu kita belum lama sebenarnya meluncurkan produk baru kita. Jadi setiap tahun itu kita ada konferensi online, konferensi virtualnya Kiskas untuk meluncurkan produk-produk baru kita. Nah itu baru aja kemarin kita laksanakan di September 2021. Kita meluncurkan 3 produk baru sebenarnya. Tapi 2 yang pengen saya di sini itu adalah namanya RoboLabs. RoboLabs itu automation gitu. Bisa dibayangkan tadi sudah di satu tempat, agen bisa handle, lainnya RoboLabs itu bisa mengotomasi ini dengan chatbot. Terus yang kedua adalah customer data. Jadi kontak itu bisa kita engage ulang, bisa kita blast marketing, bisa kita engage lebih lanjut. Untuk jangka panjangnya kita pengen expand di regional sih. Jadi melebihi batas-batas negara, kita pengen punya lebih banyak. Sekarang kita punya customer itu di 18 negara sebenarnya. Nah ini yang bikin kita scale dengan lebih baik, dengan semakin baik. Oke. Baik, semoga sukses terus untuk Kiskas ke depannya dan bisa menginspirasi untuk generasi-generasi muda Indonesia lainnya untuk bisa berperan aktif dalam pengembangan aplikasi demikian yang berguna juga ya untuk pertumbuhan ekonomi kita. Baik, terima kasih banyak Pak Delta atas sharingnya pagi hari ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Sama-sama.